Etudinya juga sangat pendek, dan di sini saya akan menunjukkan beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau kita memainkan satu karya klasik. Halo teman-teman, welcome back. Hari ini saya akan memberikan tutorial dari salah satu etude gitar klasik, yaitu etude dari Aguado. Jadi kita akan mengambil nomor 2, dan teman-teman bisa sambil lihat partiturnya di bawah. Oke, jadi di sini simple banget sebenarnya. Etudenya juga sangat pendek, dan di sini saya akan menunjukkan beberapa faktor yang harus diperhatikan kalau kita memainkan satu karya klasik. Yang pertama tentunya kita harus perhatikan dulu tanda accidentals di bagian depan, dan rhythmnya itu dimainkan di time signature berapa. Oke, di sini ditulis bahwa kita punya satu accidentals yaitu di nada F, sehingga tiap F itu menjadi fifth. Oke, dan kita main di 3/8. Artinya kita punya 3 not 1/8 di dalam satu bar. Kalau masih bingung tentang time signature dan key signature, bisa lihat video saya ini supaya teman-teman bisa dapat gambaran dasar dulu ya soal itu. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini saya nggak akan bahas lagi soal baca not ya. Jadi saya anggap teman-teman udah bisa baca not dan tinggal di sini memperdalam aja detailnya. Oke, kita mulai ya. Oke, nah itu kalau teman-teman dengar, itu adalah satu frase, satu kalimat. Kayak yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, di mana kita harus membangun kalimat-kalimat kecil yang nantinya itu akan menjadi satu gambaran besar. Oke, jadi kita mulai dengan kalimat pertama tadi. Baru mulai. Oke, di situ dengar juga bahwa saya tambahkan dinamika. Ya, dimana saya membangun crescendo lalu di crescendo ya. Kalimat keduanya, sorry. Oke, lalu jangan lupa breaknya itu atau tanda istirahatnya kita tutup dengan tangan kanan. Lalu kita punya. Nah, di sini yang harus diperhatikan juga adalah dotted note-nya. Pam 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 pam. Ya, itunya harus jelas dotted note-nya. Dan tangan kanannya juga harus diperhatikan ya. Di sini teman-teman bisa gunakan P di bagian bawahnya karena dia ada suara bawahnya. Ya, ada suara ini. Ke bagian awal, lalu kita lanjutkan dulu. Nah, ini juga sama. Nah, di sini teman-teman dengar perbedaannya kan, masih jadi ada suatu bagian yang terdengar lebih sendu ya, lebih melankolis. Karena tadi di depan kita punya mayor. Ya kan, kedengarannya lebih ceria, lebih happy, lebih hopeful seperti itu. Nah, lalu kita punya bagian B tadi. Ini masih ceria. Nah, di bagian sini. Terdengar lebih punchy, lebih ada kayak pushnya gitu sedikit, dan lebih terdengar berkarakter ya di sini. Nah, perlu diperhatikan juga sebelum kita main chord ini tadi, E yang sebelumnya harus di mute ya. Karena di sini kita ingin suaranya clear antara suara atasnya itu tidak boleh tercampur dengan bass ini yang masih bunyi ya di beat berikutnya. Lalu kita masuk lagi, sebenarnya ini pengulangan dari bagian tadi.
mayor ya. Jadi tadi cuma sedikit aja part yang kita pindah ke minor ya di bagian ini tadi. Oke, nah jadi ini adalah satu etude pendek, tapi dari etude pendek ini sebenarnya bisa kita macam-macamin gitu ya. Nggak cuma mainin notnya aja, karena kalau mainin notnya aja itu akan terdengar monoton dan boring gitu, nggak ada isinya. Jadi kalau misalkan mainnya cuma kayak nggak ada energinya gitu kan. Ya jadi orang yang dengerin juga kayak ini niat gak sih yang main. Nah jadi kalau misalkan kamu main seperti itu ya orang yang dengerin pun juga berasanya musik klasik tuh boring gitu. Bukan karena musik klasiknya yang boring, tapi ya pemainnya yang tidak mengekspresikan musik tersebut. Kamu main musik apapun itu pasti harus melakukan yang namanya suatu usaha supaya membuat lagu tersebut tidak monoton gitu ya. Harus punya moodnya, nuansa yang dibangun, naik turunnya itu harus ada momen-momennya gitu. Jadi contoh kamu bisa ambil dari etude singkat seperti ini aja. Kamu pikirin ya, analisa apa sih yang bisa dirubah dari sini, apa sih yang harus diperhatiin. Kayak misalkan tadi contohnya bagian yang minor tadi, kalau mainnya cuma itu nggak ada isinya kan. Cuma kalau kamu tambahin energi gitu, baru turun lagi gitu. Nah jadi itu baru ada efeknya gitu dari apa yang kamu mainkan. Jadi yang dengerin pun juga, wah ini lagi bagian yang berbeda nih, bagian yang sangat powerful nih. Nah habis itu baru kamu bawa lagi ke bagian yang mayornya. Nah itu juga mainnya jangan, tapi harus ada kayak kamu bayangin sambil bernyanyi juga gitu. Nah tipsnya adalah kalau kamu mainin lagu klasik terutama ya, sambil dinyanyikan gitu. Misalkan tadi di depan, kamu kan nyanyinya nggak cuma nggak ada isinya gitu kan. Kamu aja nyanyi kok berasa kayak boring banget gitu. Jadi itu juga kalau kamu merasa boring, gimana yang dengar. Nah jadi selalu tempatkan diri kamu tuh sebagai penonton gitu. Penonton tuh pengen dengernya apa sih yang membuat saya menarik. Kalau misalkan saya dengerin saya lagi main nih, apa sih yang bikin menarik gitu. Nah jadi kalau saya bangun step by stepnya gitu ya, dari yang tadi dimainin. Pertama tentunya perhatikan dulu semua tanda bacanya di situ. Notnya harus benar juga tentunya dimainkan. Nah lalu habis itu kamu perhatikan juga fingering ya. Fingering itu penting supaya tangan kamu leluasa, nggak loncat-loncat gitu kesannya. Lebih enak juga dilihat dari segi penonton. Ya tangan kanan, tangan kiri diperhatikan. Lalu bangun kalimat-kalimatnya. Which is di sini sebenarnya jelas ditunjukkan dengan banyaknya tanda breaks atau tanda ini ya istirahat. Ya jadi kayak tadi contohnya break, break, ya. Jadi jelas di situ. Kalau misalkan nggak ada tanda break, kita harus bisa menganalisa ini sampai mana sih tanda titiknya atau tanda komanya itu harus sampai mana sih. Oke. Lalu dari situ bangun juga dinamika, dimana kamu harus main lebih kencang, lebih lembut, ya, atau temponya dimana harus di rubato atau di accelerando. Ya, di sini sebenarnya nggak banyak karena cukup straightforward. Jadi itu sedikit tips gimana kalau teman-teman sekarang sedang berlatih gitar klasik dan ingin membuat lagu tersebut lebih menarik lagi, dan apa sih yang harus diperhatikan secara detail di dalam lagu tersebut. Nah sekarang bayangin kalau ini lagu etude yang pendek aja kayak gini, banyak banget kan poin yang bisa diperhatikan.
bayangin sekarang kalau kamu main lagu yang lebih complicated, tentunya itu akan lebih kompleks lagi dan lebih banyak ruang sebenarnya untuk kamu berekspresi. Oke, jadi semoga bermanfaat dengan tutorial gitar klasik hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis semuanya di komentar, atau buat teman-teman kalau misalkan ada yang ingin lebih serius lagi belajar gitar klasik bisa DM saya aja di Instagram. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.